Arus balik reformasi. Kebangkitan nasional dan reformasi merupakan dua peristiwa yang dianggap identik dalam sejarah perjalanan bangsa. Itu bukan semata karena kedua peristiwa terjadi pada Mei di hari atau tanggal yang berdekatan, melainkan karena keduanya punya semangat yang sebangun. Semangat itu ialah menyelamatkan bangsa dan negara dari kolonialisme Belanda dan rezim otoritarianisme Orde Baru. 105 tahun lalu, Budi Utomo dilahirkan dari gagasan Dr. Sutomo tentang tugas generasinya untuk masa depan bangsa. Tidak jauh berbeda, reformasi 1998 tercipta dari gerakan mahasiswa yang ingin menyelamatkan kondisi bangsa dari ambang kehancuran. Namun, jika misi nasionalisme Budi Utomo menjadi motor politik pergerakan kemerdekaan, yang terjadi pasca reformasi 1998 justru sebaliknya. Setelah berhasil menumbangkan rezim Orde Baru, gerakan reformasi justru semakin hilang arah. Anak panah reformasi melenceng jauh dari sasaran semula, bahkan seperti berbalik ke titik awal. Itu terjadi karena absennya visi dari para pencetus gerakan itu sendiri. Gerbong reformasi, celakanya dibajak penumpang gelap yang hanya mengejar kepentingan kelompok. Mahasiswa penggerak reformasi yang beberapa tahun kemudian menduduki kursi di parlemen atau pemerintahan seperti ikut terseret arus balik reformasi. Kini, di 15 tahun berjalannya reformasi, korupsi dan oligarki yang dulu dipraktekkan rezim Orde Baru kembali muncul subur. Politik dinasti merajalela dan cara-cara transaksional menjadi virus yang menjangkiti sistem politik dan pemerintahan. Dalam proses perundangan, muncul kesan adanya upaya mengembalikan otoritarianisme. Pada RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal tentang penghinaan terhadap presiden muncul kembali. Padahal, pasal itu sudah dicabut Mahkamah Konstitusi pada 2006 karena dinilai bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Sinyalemen serupa juga diperlihatkan dari pasal-pasal di RUU Keamanan Nasional Kamnas. Di situ, militer diberi jalan untuk mencampuri persoalan sosial kemasyarakatan di dalam negeri. RUU itu pun mementahkan kembali tujuan reformasi tentang supremasi dan hak-hak masyarakat sipil sebagai bagian penting dalam definisi keamanan nasional. Jika kita menengok kembali perjalanan kebangkitan nasional, para pemimpin di era Budi Utomo tidak pernah menukar tujuan nasionalisme mereka untuk kepentingan yang lebih rendah. Mereka pun bukan kaum yang hanya sibuk berwacana. Sebaliknya, aksi-aksi politik mereka lahir dari interaksi dalam berbagai permasalahan sosial yang ada saat itu. Karena itu, perjuangan mereka semakin matang dan kuat karena mereka menyerap apa yang disuarakan rakyat. Mereka pun mendapat sokongan penuh dari masyarakat. Rumusan dan semangat kebangkitan nasional semestinya menyertai setiap langkah reformasi ke depan demi membendung arus balik reformasi serta mengembalikan ke tujuan semula. Bila kita gagal mengembalikan reformasi ke arah dan tujuan awal, rakyat tidak akan menyokong gerakan reformasi tersebut dan justru merindukan masa lalu, masa Orde Baru.